Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Saya Dinga Dika Natasha mengucapkan selamat datang di acara Apresiasi Listrik Indonesia 2021. Saat ini izinkan saya mewakili Majalah Listrik Indonesia mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Mega Proyek dan EBT PT PLN Persero, Bapak Insinyur M. Iksan Asad MM. Yang terhormat Dewan Panel Apresiasi untuk Prestasi, Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSC. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa MKMT. Yang terhormat Bapak Insinyur Nasri Sebayang MBA. Bapak Ibu penerima penghargaan yang kami hormati, selamat datang dan selamat mengikuti acara ini. Untuk selanjutnya, sambutan dari Pemimpin Umum Majalah Listrik Indonesia kepada Bapak Insinyur Juli Satrio MBA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Mega Project dan EBT PT PLN Persero, Bapak Insinyur M. Iksan Asad MM. Yang terhormat Dewan Panel Apresiasi untuk Prestasi, dan Bapak Ibu penerima penghargaan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam acara penyerahan penghargaan apresiasi untuk prestasi pada malam ini. Para hadirin yang saya hormati, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin perusahaan yang telah berkenan hadir dalam acara ini, yang juga telah mengirimkan data terkait perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk kebutuhan proses penilaian penghargaan apresiasi untuk prestasi. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada para tokoh kelistrikan yang hadir pada acara ini, dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Panel pada acara penghargaan ini. Penghargaan apresiasi untuk prestasi ini adalah bagian dari rangkaian ulang tahun ke-12 Majalah Listrik Indonesia yang dipersembahkan kepada 25 penerima penghargaan. Proses penilaian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tim redaksi Listrik Indonesia melakukan riset data terhadap perusahaan, terhadap pemimpin perusahaan, dan pegiat atau tokoh yang dinilai layak masuk ke dalam daftar nomini untuk memperoleh penghargaan. Daftar para nomini ini dari tim redaksi tersebut kemudian dinilai oleh Dewan Panel yang terdiri dari 3 orang tokoh kelistrikan nasional yang tidak diragukan lagi kepakarannya. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSc, kemudian Bapak Profesor Iwa Garniwa, dan Bapak Insinyur Nasri Sebayang MBA. Setelah melalui proses penilaian, Dewan Panel telah memilih 4 pemimpin perusahaan, 5 kategori individu, dan 16 perusahaan. Para hadirin yang mulia, persembahan penghargaan ini bertujuan untuk terus membangkitkan motivasi bagi perusahaan-perusahaan agar terus berkontribusi dan berkarya untuk kemajuan infrastruktur kelistrikan dan energi di tanah air. Hadirin sekalian, sebagai majalah yang konsisten mengulas sektor kelistrikan, kami sudah selayaknya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh stakeholder energi
dan ketenaga listrikan yang sudah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Apresiasi Listrik Indonesia 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mendukung pembangunan sektor kelistrikan dan energi di negara tercinta kita. Maju terus sektor kelistrikan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Panel apresiasi untuk prestasi kepada Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSc, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ihsan Asaad, Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero. Yang saya hormati Dewan Penilai Penghargaan Majalah Listrik Indonesia, Profesor Iwa Garniwa dan Insinyur Nasri Sebayang. Para penerima penghargaan Majalah Listrik Indonesia yang berbahagia, yang saya hormati. Ya, mudah-mudahan berbahagia pada malam hari ini. Dan pemimpin umum, redaksi Majalah Listrik dan tim penilai yang sudah bekerja keras dalam proses ini, yang saya hormati juga dan saya banggakan. Selamat datang kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga Anda semua dalam keadaan fit dan sungguh berbahagia. Karena ini yang penting ya. Kebahagiaan akan meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko kena COVID. Syukur alhamdulillah acara ini dapat terselenggara sesuai rencana dan ini adalah puncak daripada pemberian penghargaan Majalah Listrik yang sudah dirancang sejak beberapa bulan lalu, tepatnya sejak akhir tahun 2020. Tadi sudah dijelaskan oleh pemimpin umum Majalah Listrik Indonesia tentang proses. Tapi saya ulangi dan tambahkan lagi, penilaian ini ada 3 kategori. Kategori pertama adalah untuk perusahaan, kategori yang kedua adalah untuk pemimpin atau pimpinan perusahaan, dan kategori ketiga adalah untuk individu, tokoh, dan penggiat ketenaga listrikan. Ketika saya diminta menjadi penilai, kita diskusikan prosesnya. Dan ketika itulah disimpulkan melalui 2 tahap. Tahap pertama oleh tim Majalah Listrik Indonesia yang terdiri dari pemimpin redaksi dan juga anggota-anggota dari redaksi. Dan yang kedua adalah Dewan Penilai. Dari jumlah yang disidit oleh tim penilai, ada 52 perusahaan. 52 perusahaan dan 6 individu. Untuk 52 perusahaan ini, tim penilai dari Majalah Listrik yang telah mengumpulkan data dari data yang tersedia seperti di internet, juga memintakan data kepada perusahaan tersebut. Adanya 52 perusahaan ini adalah berdasarkan pengamatan dan diskusi di antara tim penilai. Kemudian setelah diminta data yang lengkap, maka tim penilai
mengusulkan 20 perusahaan. Tentu telah bekerja dengan serius dan dengan cermat. 20 perusahaan ditambah dengan 5 individu dan disampaikanlah datanya kepada Dewan Penilai yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua dan nama yang saya sebutkan tadi. Dan setelah kami menerima, melihat data, diadakan sidang bersama-sama. Jadi kita bertiga hadir bersama juga dari redaksi, tim penilai ya, dari redaksi Majalah Listrik, dan dipresentasikan satu persatu. Dan waktu presentasi itu kita diskusikan terutama tentang kelayakan dan ketepatan penghargaan itu diberikan. Bagi kami Dewan Penilai ini adalah sebuah tanggung jawab berat yang mungkin kalau kami tidak menjaga integritas, kejujuran kami untuk menilai, tentu ini juga akan menjadi beban bagi kami sendiri. Yang ingin saya sampaikan pada malam ini sungguh-sungguh kami lakukan. Barangkali bisa saja ada yang tidak terjaring, tetapi dari yang terjaring ini sudah kami nilai dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan predikat yang pada malam hari ini akan disampaikan kepada para penerima ini. Jadi 20 perusahaan terpilih yang kami diskusikan di dalam rapat Dewan Penilai adalah apa tepatnya penghargaan itu. Ide dari Majalah Listrik atau tim penilai adalah memberi penghargaan yang ditujukan untuk mendorong, memotivasi peningkatan-peningkatan dalam kegiatan ketenagalistrikan. Sebagai tanda rasa syukur Majalah Listrik telah mencapai hari jadi yang ke-12. Jadi akhirnya kami dengan sepakat, dengan solid lah, menetapkan 25 penerima penghargaan dan menetapkan sebutan atau nama dari penghargaan itu. Saya berharap ini tepat ya, dan ketika kami setelah menilai, saya menyampaikan kepada Majalah Listrik tolong di cross check dengan para penerima apakah sebutan atau nama penghargaan itu tepat dan tidak menjadi beban bagi yang menerima. Dan saya sudah diberi feedback bahwa hal itu sudah tepat. Ada juga di antara yang kami tawarkan tetapi merasa itu berat. Jadi ada satu kasus yang kami tawarkan untuk menerima karena yang bersangkutan ini untuk individu memang sudah punya reputasi, tetapi beliau merasa itu terlalu berat sehingga tidak bersedia karena takut kebebanan. Karena itu bagi yang menerima kami harapkan ini tentu di samping membahagiakan ya, penghargaan ini membahagiakan dan akan menjadi kebanggaan kepada publik, stakeholder perusahaan, pemegang saham barangkali, pegawai, kemudian supplier, customer, tentu akan jadi kebanggaan. Namun juga tentu akan menjadi beban untuk dapat membuktikan bahwa penilaian itu sesungguhnya tepat. Jadi nanti setelah menerima tentu ini adalah hal yang harus dilakukan oleh semua penerima. Dan tentunya juga kami harapkan menjadi pemotivasi untuk membuat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, untuk mensosialisasikan penghargaan ini kepada masyarakat, khususnya komunitas listrik atau komunitas ketenagalistrikan, saya sebagai Ketua Dewan Panel telah meminta kepada redaksi untuk memberitakannya dalam edisi ini. Di samping YouTube ya tadi, YouTube
ya, yang akan ditayangkan besok ya. Jadi masih ada nanti pemberitaan dalam edisi bulan Maret ini. Terakhir sebelum saya mengakhiri, saya berharap semoga penghargaan ini memberi makna bagi para penerima dan stakeholdernya, dan bagi pengembangan ketenagalistrikan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan mewakili pemangku kepentingan ketenagalistrikan yang akan diwakili oleh Direktur Mega Proyek dan IBT PT PLN Persero. Kepada Bapak Insinyur M. Iksan Asaat MM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pimpinan Umum Majalah Listrik Indonesia, Bapak Julius Satrio. Juga di sini yang saya hormati Pak Dr. Insinyur Herman Daniel Ibrahim, MSc. Kemudian Bapak Profesor Iwa Garniwa. Dan Bapak Insinyur Nasri Sebayang, senior saya. Jadi pertama-tama tentunya, juga teman-teman semuanya pemimpin perusahaan yang mendapatkan penghargaan malam ini. Dari sini nggak kelihatan wajahnya Pak, saya ada Ibu Dini, ada siapa? Ibu Dewi, ada Pak Yudi. Jadi karena pakai masker kelihatannya itu ya, kita kayak nonton film apa tuh. Biasanya saya lihat dari tadi tegang semua ya. Memang Pak Prof, Pak Dokter mungkin belum diumumkan ya, yang menang siapa? Oh belum. Kalau gitu saya kasih dulu pantun ya supaya lebih ceria. Tadi kayaknya tegang semua itu. Makan belut pakai sambal terasi. Minumnya sirup buah markisa. Kita patut apresiasi untuk prestasi bagi insan kelistrikan Indonesia. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul pada malam hari ini pada acara penghargaan apresiasi untuk prestasi dalam rangkaian hari ulang tahun Majalah Listrik Indonesia yang ke-12. Izinkan saya Iksan Asaat sebagai Direktur Mega Project dan EBT PLN dan atas nama jajaran direksi PT PLN Persero melalui kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Majalah Listrik Indonesia yang tepatnya jatuh pada tanggal 22 Februari yang lalu. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kami sangat berbahagia bisa berada di tengah para penerima penghargaan malam hari ini yang tentunya tadi saya dengar dari Pak Herman Darnel ya, itu sudah melalui tahapan seleksi yang panjang dan saya yakin Dewan Penilai ini ya orang-orangnya sangat kredibel kita. Siapa yang nggak kenal Pak Dr. Herman Daniel Ibrahim, Pak Prof. Iwa Garniwa dan juga Pak Nasri Sebayang. Nah, sehingga saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan baik kategori pimpinan perusahaan, kategori korporasi, maupun kategori tokoh penggiat yang dinilai telah berkontribusi besar dalam mendukung infrastruktur ketenagalistrikan di tanah air. Untuk Majalah Listrik Indonesia, saya juga mengucapkan apresiasi luar biasa di usia 12 yang ke-12 ini masih tetap bisa eksis ya. Kalau kita dulu saya kira 12 tahun itu kan
masih bocah ya. Nah saya kira Majalah Listrik Indonesia ini luar biasa karena bisa tetap survive, ya, bisa tetap keluar. Mudah-mudahan setelah COVID ini selesai makin maju lagi. Ya. Untuk mungkin teman-teman pimpinan perusahaan, saya sekali lagi mengapresiasi karena selama ini kita telah berkolaborasi baik ya. Kami nggak bisa kerja sendiri, PLN nggak bisa bekerja sendiri. Untuk itu dukungan dari teman-teman semuanya, dari mitra sangat kami butuhkan untuk tetap bagaimana membangun, mengembangkan industri ketenaga listrikan di Indonesia. Jadi mungkin satu lagi message yang akan saya sampaikan yaitu mengenai bagaimana kita bersama-sama mendorong industri dalam negeri. Jadi kami memang sudah memulai di PLN untuk memberikan prioritas ya, memberikan privilege kepada perusahaan-perusahaan yang membuka pabriknya di Indonesia. Jadi kita nggak ingin lagi kita hanya di sini sekedar assembling, semuanya impor, dan itu kan tidak bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri kita. Nah ini kami sudah memulai, misalkan tahun kemarin kita targetkan pencapaian TKDN itu di PLN 40%. Tahun ini kita dorong lagi mungkin naik ke 50%. Dan kami lihat memang di transmisi itu udah cukup bagus. Demikian pula di sektor distribusi. Tetapi di pembangkit kita masih sangat rendah. Nah, kami ke depan kerjasama dengan BPPT mulai mendorong peningkatan TKDN khususnya di industri ketenaga listrikan. Demikian yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Sekali lagi terima kasih kepada Majalah Listrik Indonesia yang luar biasa. Selama ini mempublikasikan ya perkembangan industri ketenaga listrikan khususnya yang ada di PLN. Dan saya harapkan juga para penerima penghargaan ini juga terus dipublikasikan ke stakeholder, ke publik sehingga masyarakat pun tahu bahwa Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini itu sangat sangat aktif, sangat berjasa dalam mengembangkan ketenaga listrikan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya tutup dulu dengan pantun lagi ya, supaya lebih semangat. Bang Mamat nyanyi bareng Raisa, diiringi alunan gitar dan perkusi. Selamat ulang tahun Majalah Listrik Indonesia, makin sukses, jaya dan berprestasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan plakat penghargaan dari Majalah Listrik Indonesia. Untuk itu kami akan mengundang ke atas panggung kepada Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSc, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa MKMT, Bapak Insinyur Nasri Sebayang MBA, dan plakat akan diserahkan oleh Bapak Irwadi Marzuki, Managing Director Listrik Indonesia, yang akan didampingi oleh Bapak Sepudin Zuhri selaku redaktur pelaksana. Kepada beliau kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Baik, selanjutnya plakat penghargaan kepada Direktur Mega Proyek dan EBT PT PLN Persero yang akan diberikan oleh Bapak Insinyur M. Iksan Asad MM yang diserahkan oleh Bapak Juli Satrio, Pimpinan Umum Majalah Listrik Indonesia yang didampingi oleh Bapak Bahar Yahya selaku pemimpin redaksi. Tibalah kita di acara yang sudah ditunggu-tunggu. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-12 Majalah Listrik Indonesia, kami persembahkan Apresiasi Listrik Indonesia 2021.
Apresiasi Listrik Indonesia 2021 ini diberikan kepada 25 pihak penerima penghargaan yang terdiri dari kategori perusahaan, kategori pimpinan perusahaan, dan kategori individu. Sebelum saya lanjutkan, diingatkan kembali agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan tanpa kontak fisik dan juga tetap menjaga jarak selama acara berlangsung. Prosedur penyerahan penghargaan. Setelah menerima sertifikat, penerima penghargaan diberi kesempatan untuk menyampaikan statement singkat maksimal 2 menit di atas panggung. Dilanjutkan dengan sesi foto dan wawancara dengan redaksi di ruangan foto booth. Demi kelancaran acara ini, dengan ini kami mohon perhatian dan kerjasama dari para penerima penghargaan agar mengikuti agenda acara sesuai arahan dari panitia. Tanpa menunggu banyak waktu, akan saya sampaikan 16 penerima penghargaan pada kategori perusahaan. Sesi pertama ini akan saya undang satu persatu penerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Dewan Panel, Bapak Herman Darnel Ibrahim untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Perusahaan ini melakukan berbagai inovasi di ekosistem kendaraan listrik, industri otomasi, dan teknologi lainnya. Seiring dengan maraknya tren kendaraan listrik, perusahaan ini menjadikan perintis dalam menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti faster charging station. Kontribusi perusahaan ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Inilah perusahaan peraih penghargaan. Perintis dalam infrastruktur pendukung kendaraan listrik diberikan kepada PT ABB Sakti Industri. Penerima penghargaan, Wakil Presiden Direktur Bapak Dodon M. Ramil. Selamat malam, terima kasih atas penghargaan ini. Kami selaku perusahaan bergerak di bidang peralatan charging station, di mana kami sangat mendukung program daripada mobil listrik di Indonesia dengan menyampaikan produk-produk atau equipment charging station dengan teknologi yang mutakhir. Kami harap juga government atau pemerintah dapat melakukan suatu perkembangan infrastruktur dengan cepat di Indonesia, dan ABB siap untuk mendukung program-program dari PLN dan juga dari perusahaan-perusahaan swasta. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya BUMN Karya ini terus berkontribusi sebagai kontraktor EPC ketenaga listrikan. Perusahaan terus meningkatkan nilai kontrak pekerjaan. Sepanjang 2020 masih mampu mendatangkan kontrak senilai 19,7 triliun rupiah. Kendati harus menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Perusahaan ini juga masih mampu membukukan profit dan arus kas operasi tetap positif. Perusahaan juga meraih rekor muri dalam pembangunan prasarana LRT Jabodetabek. Inilah perusahaan peraih penghargaan. Kepeloporan dalam konstruksi sarana transportasi berbasis listrik diberikan kepada PT Adi Karya Persero Tbk di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Entus Asnawi Mukson. Selamat malam, mewakili Direktur Utama kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, penghargaan yang luar biasa. Maju terus Indonesia, Indonesia sehat, Indonesia maju. Terima kasih. Selanjutnya, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur produk peralatan listrik. Perusahaan memberikan support kepada PT PLN Persero melalui produk unggulan full insulated
switchgear, and digital metering. Perusahaan juga memperkenalkan SCADA sistem untuk memantau sistem kelistrikan secara real time. Perusahaan juga membuat terobosan dan inovasi baru serta berkomitmen untuk terus meningkatkan TKDN. Inilah perusahaan peraih penghargaan. Komitmen dalam peningkatan TKDN, produk peralatan listrik diberikan kepada PT Arlisco Elektrika Perkasa di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Tigno S. Handoko. Yang terhormat Bapak Iksan Asad, Direktur Mega Project dan EBT, Bapak-Bapak tim panel Dewan Juri, Pak Herman Darnel, Bapak Iwa, dan Bapak Nasri, Ibu dan Bapak dari Majalah Listrik yang telah mewujudkan acara ini, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan, juga untuk seluruh tim Arlisco. Selamat malam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi ini. Terus terang kami tidak pernah berharap ataupun berpikir akan menerima penghargaan ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, perusahaan ini bergerak di bidang asuransi untuk mendukung pembangunan ketenaga listrikan dengan menjamin risiko bagi para pemilik proyek. Pada 2021, perusahaan juga mengembangkan digital platform untuk meningkatkan brand awareness dan potensi bisnis. Pada Juli 2020, perusahaan mengganti nama dan logo perusahaan untuk mempertajam visi dan misinya dalam memberikan proteksi atas aset dan menjaga kesinambungan tersedianya tenaga listrik. Inilah perusahaan peraih penghargaan. Keberhasilan dalam pelayanan asuransi ketenaga listrikan diberikan kepada PT Asuransi Perisai Listrik Indonesia. Direktur Utama Bapak Muhammad Hirmas Fuadi. Selamat malam, terima kasih kepada Dewan Juri, Dewan Panel yang telah memberikan penghargaan kepada PLN Insurance. Dan PLN Insurance senantiasa melakukan improvement di dalam produk-produk insurance dan pelayanan demi kepuasan customer. Terima kasih, selamat malam. Baik, untuk selanjutnya, perusahaan ini concern dalam pengembangan green energy. Perusahaan ini rela melepas sahamnya di energi fosil seperti PLTU. Perusahaan yang bermarkas di Prancis ini kini telah memiliki beberapa aset pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dengan mengoperasikan proyek pembangkit geotermal berkapasitas 85 MW. Saat ini sedang mengembangkan pembangkit hidro. Komitmennya sangat besar dalam mendorong transisi energi bersih. Inilah perusahaan peraih penghargaan. Komitmen dalam implementasi transisi energi bersih diberikan kepada PT Engie Energy Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Mr. David Clear. All right, good evening everybody, and sorry if I cannot make my speech in Bahasa Indonesia. I will keep it short because I understood that 2 minutes was really the maximum. I'm proud to be here, and I want to thank the organizer, Listrik Indonesia, the board panel, Pak Herman and Pak Iwa, Pak Nasri, Pak Iksan, who is somewhere in the room. We, Engie, French company, we operate 31 gigawatt of renewable energy in the world. We are committed to install between 3 and 4 gigawatt worldwide. And here in Indonesia, since 2009, we have invested in geothermal activities.
through our joint venture Supreme Energy. So we are committed to continue to deliver renewable energy to Indonesia, to contribute to the energy transition, which we believe is a key element for Indonesia to comply with its commitment in terms of climate change. Thank you very much. Baik, untuk selanjutnya, perusahaan ini aktif mengembangkan geothermal. Perusahaan juga melakukan inisiasi pengembangan dan kerjasama joint venture untuk investasi panas bumi. Produksi listrik geothermal perusahaan ini terus meningkat mencapai total 754 GWh sepanjang 2019. Perusahaan akan mengembangkan geothermal di lokasi exciting dan lokasi baru. Perusahaan ini mampu membukukan laba bersih pada 2019 sebesar 143 miliar rupiah. Inilah perusahaan penerima penghargaan. Kesuksesan dalam transformasi manajemen diberikan kepada PT Geodipa Energi Persero di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Ricky Ibrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Listrik, saya mengucapkan atas nama tentunya Dewan Direksi PT Geodipa Persero mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan hari ini yang luar biasa. Saya lihat ada sekitar 200 pengunjung hari ini, sangat antusias sekali dan kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Geodipa, GM Unit dan GM Project. Dan ini hasil karya kalian semua, mengangkat nama PT Geodipa Persero. Selamat berkarya dan ciptakan hasil yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Herman Darnel Ibrahim. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan karena sesi kedua ini akan saya undang satu persatu penerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Dewan Panel Bapak Profesor Iwa Garniwa untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Perusahaan ini mampu memastikan dan menjaga revenue insurance PLN melalui solusi ICT. Kinerja keuangan perusahaan terus meningkat. Pendapatan perusahaan pada 2020 naik sebesar 24%. Perusahaan ini meraih berbagai prestasi dan pencapaian positif seperti performa aplikasi Ultimate Meter Reading terpusat sebagai alat pengukuran listrik online untuk menjamin revenue PLN dengan tingkat keberhasilan baca billing hingga 99,92%. Inilah perusahaan peraih penghargaan keberhasilan dalam transformasi digital ketenaga listrikan diberikan kepada PT Indonesia Connect Plus di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Yudi Setio Wicaksono. Kami berterima kasih dan mengapresiasi penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh majalah Listrik Indonesia. Mendapatkan atau mengejar penghargaan tentu bukan tujuan dari kami, namun merupakan penyemangat kami dalam meraih tujuan perusahaan. Sejak April 2020, PLN Group melaksanakan program transformasi. Di tengah pandemi yang tidak kita duga, dengan segala akibat dan dampak yang ditimbulkannya, alhamdulillah transformasi PLN berhasil memperbaiki proses bisnis di PLN Group, meningkatkan kinerja korporasi dan entitas di dalamnya yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan layanan kami kepada masyarakat dan kepada pelanggan. Kami sampaikan Icon Plus sebagai salah satu kunci
sebagai salah satu bagian penting untuk tercapainya transformasi, tercapainya digitalisasi dalam transformasi. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Iconers yang telah berjuang dengan kerja yang penuh semangat dan solid, sehingga sekarang kami mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perusahaan ini memiliki visi menjadi produsen berkelas dunia dalam produksi trafo berbasis teknologi. Beberapa produknya seperti distribution transformer, mobile transformer, dan komponen metal close. Perusahaan telah mengantongi sertifikat PKDN. Pabrikan trafo ini memiliki berbagai keunggulan seperti rasio angka kerusakan trafo yang sangat kecil serta layanan purna jual. Perusahaan mampu memberikan produk dan layanan trafo berkualitas. Inilah perusahaan peraih penghargaan. Konsistensi dalam menjaga kualitas dan distribusi trafo diberikan kepada PT Maksima Daya Indonesia di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Dwi Kusnanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada jajaran Majalah Listrik Indonesia, referensi listrik dan energi di tanah air. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan Panelis yang telah sedemikian objektif memberikan evaluasi penilaian. Kami PT Maksima Indonesia sebagai perusahaan anak perusahaan dana pensiun PLN yang merupakan afiliasi daripada PLN Holding menjadikan apresiasi ini sebagai pemacu, pendorong di dalam mempertahankan kualitas di dalam penyediaan transformator bagi PLN khususnya dan juga bagi swasta non-PLN. Dan tentunya penghargaan ini semakin meneguhkan kami untuk selalu berkomitmen menjaga kualitas. Kami memang bukan yang terbesar di tanah air sebagai pemain baru, tetapi kami yang terbaik di dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap penyediaan transformator bagi PLN dan bagi seluruh swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perusahaan ini merupakan produsen pelumas. Berdiri sejak 2001 dan dilengkapi laboratorium dan peralatan mumpuni. Dengan misi memberikan solusi dan layanan terbaik bagi pelanggan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 90 varian produk. Perusahaan memiliki pelanggan besar seperti PT PJB Services, NW Power, Wijaya Karya, Honda, dan perusahaan lain. Perusahaan terus melakukan efisiensi rantai pasok pelumas untuk mendukung ketenaga listrikan. Inilah perusahaan penerima penghargaan. Efisiensi rantai pasok pelumas dalam ketenaga listrikan. Perusahaan ini adalah PT Pana Oil Indonesia. Penerima penghargaan Vice Presiden Bapak Albert Susanto. Selamat malam, saya mewakili dari manajemen dan seluruh karyawan PT Pana Oil Indonesia mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada perusahaan kami. Terima kasih kepada Dewan Panel, terima kasih kepada Listrik Indonesia. Semoga apresiasi ini memberikan semangat lagi kepada kami sebagai salah satu produsen pelumas terbesar Indonesia untuk kami bisa terus berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam sektor ketenaga listrikan di Indonesia.
Selamat malam dan terima kasih. Perusahaan BUMN Karya ini tetap menorehkan kinerja dan pencapaian positif. Perusahaan juga mampu melakukan transformasi digital di bidang konstruksi ketenagalistrikan. BUMN Karya ini telah membangun pembangkit dengan total kapasitas sebesar 3.000 MW dan pembangkit yang dalam tahap konstruksi sebesar 340 MW. Perusahaan membuat inovasi digital berupa application of BIM dan project virtual reality untuk memberikan big picture sebuah proyek. Inilah perusahaan peraih penghargaan kepeloporan dalam digitalisasi konstruksi tenaga listrikan diberikan kepada PT PP Persero Tbk, diwakili oleh Bapak Didik Mardianto Senior Vice President. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Panelis dan juga Majalah Listrik Indonesia atas penghargaan yang kami terima. Semoga dengan penghargaan ini bisa memberikan motivasi buat kami untuk berkarya lebih besar lagi dan mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder kami. 10 tahun kami berkiprah, semoga bisa menambah semakin maju sektor listrikan Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sales dan revenue perusahaan ini terus meningkat. Perusahaan EPC ini menorehkan berbagai karya terbaik. Salah satunya proyek PLTU Lombok. Perusahaan EPC lokal ini juga mengerjakan proyek geothermal Lahendong. Perusahaan EPC ini juga sangat berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Realisasi TKDN dalam beberapa proyek jauh di atas target, yaitu rata mencapai 63,48% dari target 55,37%. Inilah perusahaan peraih penghargaan, komitmen dalam implementasi TKDN ketenaga listrikan diberikan kepada PT Rekayasa Industri di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Alex Dharma Bayu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami bisa hadir di malam apresiasi yang diselenggarakan oleh Majalah Listrik Indonesia. Terima kasih Majalah Listrik Indonesia dan tentunya kepada seluruh Dewan Panelis yang telah memberikan penilaian bagi kami sebagai salah satu perusahaan yang mendukung tercapainya tingkat komponen dalam negeri yang merupakan bagian daripada suatu prestasi yang terus harus kita tingkatkan dan sekaligus menjadi tanggung jawab sosial kami juga, sekaligus menjadi sesuatu yang harus menjadi atensi bagi perusahaan kami PT Rekayasa Industri, terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan sekaligus membangkitkan ekonomi negara tercinta kita ini. Dan sebelum kami akhiri, izinkan saya sedikit memberikan pantun karena banyak sekali yang menyampaikan pantun tadi. Izinkan Pak Iwa. Indonesia tanah air beta, negeriku indah nan asri. Terima kasih Majalah Listrik Indonesia. Mari tingkatkan industri dalam negeri. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis pipa berkualitas untuk industri seperti di sektor minyak dan gas bumi, pembangkit listrik, dan pipa untuk kebutuhan industri lainnya. Perusahaan terus meningkatkan market terlihat dari kinerja penjualan yang terus meningkat sejak 2015 hingga 2019. Laba bersih perusahaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Produk pipanya tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi telah menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Inilah perusahaan penerima penghargaan. Keunggulan dalam penyediaan produk pipa untuk ketenaga listrikan
diberikan kepada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Bapak Ibnu Susanto. Penerima penghargaan diwakili General Manager Bapak Hardiman Utomo. Selamat malam semua. Kami terima kasih kepada Majalah Listrik Indonesia yang telah memberikan apresiasi kepada kami sebagai produsen pipa yang banyak kontribusi ke PLN. Mungkin sejak tahun 80-an kita kontribusi ke PLN untuk tiang-tiang dan sebagainya, termasuk PLTU, geodipat, segala macam. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Iwa Garniwa. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan sesi ketiga ini akan saya undang satu persatu penerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Dewan Panel. Bapak Nasri Sebayang untuk naik ke atas panggung, kami persilahkan. Hanya dalam waktu 9 tahun sejak berdiri pada tahun 2011, perusahaan ini mampu membangun 10 unit pembangkit mini hidro dengan total kapasitas 100,8 MW. Saat ini perusahaan juga sedang membangun 2 unit pembangkit mini hidro dengan total kapasitas 17 MW. Mengusung moto Flowing and Energizing, perusahaan ini memanfaatkan sumber daya alam berupa aliran sungai untuk diubah menjadi listrik yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Inilah perusahaan peraih penghargaan keberhasilan dalam pengembangan pembangkit listrik mini hidro diberikan kepada PT Tamaris Hidro di bawah kepemimpinan Direktur Utama Muhammad Syahrial. Di tengah pandemi COVID-19 selama 2020, perusahaan ini terus fokus untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan komitmen perusahaan sebagai penyedia solusi kabel bertaraf internasional. Memasuki 2020, perusahaan mempertajam visi dan misi untuk meningkatkan daya saing di industri kabel nasional maupun global. Perusahaan ini melakukan inovasi dengan produk solar kabel. Perusahaan ini berkontribusi besar dalam mendukung ketenaga listrikan. Inilah perusahaan penerima penghargaan komitmen dalam penyediaan kabel yang beragam dan berkualitas. Diberikan kepada PT Voxel Electric Tbk di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak David Lius. Selamat malam. Terima kasih kami ucapkan pada Majalah Listrik Indonesia yang telah memberikan apresiasi kepada kami, Voxel. Semoga apresiasi ini semakin mendorong dan memotivasi Voxel Kabel untuk terus berupaya melayani pelanggan sesuai dengan visi kami to become a global total solution provider in Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan yang terus percaya kepada kami dan terlebih kepada seluruh insan Voxel yang sudah berkomitmen dan berupaya keras sehingga Voxel berhasil mendapatkan penghargaan yang membahagiakan ini. Terima kasih. Perusahaan ini berhasil mencapai TKDN hingga 47,5% untuk modul surya. Perusahaan juga menambah unit usaha dan menghasilkan inovasi tabung listrik atau TALIS sebagai diversifikasi atas lampu tenaga surya hemat energi. Perusahaan ini juga mengembangkan panel surya terapung. Perusahaan juga mendukung pemerintah untuk program gerakan nasional sejuta surya atap. Perusahaan juga agresif dalam penetrasi pasar retail untuk pengembangan PLTS atap. Inilah perusahaan peraih penghargaan kepeloporan dalam pemanfaatan panel surya
diberikan kepada PT Wijaya Karya Industri Energi di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Andi Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Listrik Indonesia. Semoga ke depan akan terus menjadi pelopor media listrik khususnya di Indonesia. Kedua, tentunya dengan apresiasi yang kami terima, alhamdulillah kami akan terus bertambah semangat giat dalam meningkatkan bauran energi nasional di Indonesia, sehingga apa yang ditargetkan pemerintah 23% insya Allah bisa segera tercapai, dan akan mendorong kami untuk terus berkiprah dalam mendukung program tersebut. Terakhir, tentunya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada tim panelis, Pak Nasri dan Pak Prof. Iwa, Pak Herman, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, PT Wijaya Karya Industri Energi, dalam raihan prestasi apresiasi tahun ini. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia terakhir untuk kategori perusahaan. Perusahaan ini unggul dalam pengembangan pembangkit listrik. Di bawah kepemimpinan beliau, perusahaan ini agresif dalam memperkuat infrastruktur ketenaga listrikan. Beliau mampu menambah berbagai portofolio di bidang ketenaga listrikan dan energi. Selain sedang mengerjakan berbagai proyek pembangkit listrik, perusahaan juga telah menyelesaikan berbagai proyek tenaga listrikan dengan tepat waktu. Inilah perusahaan penerima penghargaan keunggulan di bidang EPC pembangkit listrik diberikan kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bapak Insinyur Agung Budi Waskito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini saya sampaikan terima kasih pada dewan panelis yang telah memberikan anugerah kepada PT Wijaya Karya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Majalah Listrik Indonesia yang telah mengadakan acara ini. Dengan pemberian anugerah ini, Wika akan berkomitmen untuk selalu berkontribusi di industri energi listrik dengan harapan bisa membantu untuk memberikan harga yang lebih murah dan energi yang lebih melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dia selanjutnya kategori pimpinan perusahaan. Leadership beliau mampu mendorong inovasi di perusahaan. Inovasi untuk produk absorption chiller ramah lingkungan. Beliau juga terus mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi teknologi di bidang energi. Inovasi perusahaan ini memberikan manfaat efisiensi biaya melalui teknologi absorption chiller. Inilah dia sosok pimpinan perusahaan peraih penghargaan. Kepemimpinan dalam implementasi produk absorption chiller. Beliau adalah Presiden Direktur PT Benua Green Energy, Bapak Raffi Desa. Good evening, selamat sore untuk Listrik Indonesia, panelis, juri, dan
senior-senior kita yang ada di sini untuk memberikan penghargaan pada saat kondisi COVID, dan ini buktinya COVID tidak bisa mengalahkan energi Indonesia, listrik Indonesia, dan masyarakat Indonesia. Tetap kita akan menang. Terima kasih dan sukses selalu. Kepemimpinan beliau mampu meraih berbagai pencapaian dan prestasi positif. PLTU Simpang Belimbing 2x150 MW dibangun lebih cepat, hanya 28 bulan. Beliau mampu merecycle limbah cair batubara untuk bahan bakar tambahan PLTU. Mampu menjadikan PLTU Simpang Belimbing Unit 1 sebagai PLTU dengan operasi terpanjang di Indonesia. Leadership beliau terus menghasilkan berbagai inovasi untuk mewujudkan Green Power Plant. Inilah penerima penghargaan kepemimpinan dalam implementasi PLTU ramah lingkungan diberikan kepada Direktur Utama PT GH EMM Indonesia, Mr. Pu Hieu Long, saat ini diwakilkan oleh Mr. Sun Yuting selaku Direktur GH EMM. Ladies and gentlemen, good evening. Thank you so much. It's with great humility and gratitude that to accept this award. Thank you to Listrik Indonesia, thank you to PRN, thank you to all the colleagues of the industry. And we will work harder, work better for the better tomorrow for the great Indonesia. Terima kasih, thank you. Baik, selanjutnya beliau mampu membawa perusahaan yang bergerak di bidang EPC energi baru dan terbarukan, khususnya sistem panel surya. Di bawah kepemimpinan beliau juga mampu menghasilkan SDM berkualitas dan visioner sesuai dengan visi perusahaan. We can make the world a better place together. Pimpinan perusahaan ini merupakan sosok yang sangat aware terhadap keberlanjutan lingkungan. Inilah dia sosok pimpinan perusahaan peraih penghargaan kepemimpinan dalam pengembangan panel surya. Beliau adalah Direktur Utama PT TML Energy, Ibu Nani Wardani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Penghargaan ini saya persembahkan kepada semua karyawan TML Energy. Karena tanpa anak-anak, tanpa karyawan, semuanya tidak akan tercapai. Terima kasih juga kepada panelis Bapak Iwa dan Bapak Nasri dan Pak Herman Darnel. Terima kasih juga buat Listrik Indonesia. Terima kasih Listrik Indonesia, maju terus. Sosok ini berkarir selama 30 tahun di perusahaan multinasional yang expertise di bidang otomasi. Kemudian sosok ini mendirikan perusahaan otomasi. Beliau mampu membawa perusahaan terus berkembang dengan konsisten menjaga kualitas dan layanan. Sosok ini pun mampu meningkatkan pelanggan hingga 2 kali lipat sepanjang 2020. Leadership beliau juga terus membuahkan inovasi seperti SCADA for Water Treatment Plant. Inilah dia sosok pimpinan perusahaan peraih penghargaan kepemimpinan dalam merintis usaha di bidang otomasi industri. Beliau adalah Presiden Direktur PT Trimitra Otomasi, Bapak Rianto Masha. Selamat malam. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Majalah Listrik Indonesia beserta Dewan Juri. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerja keras dari seluruh tim PT Trimitra Otomasi, dan dengan dukungan dari Schneider Electric kami mampu meraih capaian-capaian yang signifikan terutama dalam bidang Industri 4.0 di mana pemerintah sedang aktif menggalakkan otomatisasi industri di segala bidang. Semoga apa yang kami lakukan menginspirasi perusahaan-perusahaan sejenis untuk terus berkontribusi mengembangkan Industri 4.0 Solutions. Akhir kata, terima kasih sekali lagi atas apresiasi ini, dan kami berharap Bapak Ibu terus mendukung usaha kami
untuk memberikan sumbangsih kami bagi bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan memanggil dan mengundang kepada Bapak Herman, Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim MSc. Baik, ini dia. Beliau merupakan lulusan ITB dan pernah menjadi Dirut PT PLN Persero. Sosok ini juga melakukan transformasi PLN dari Perum menjadi Persero atau PT. Beliau juga berkontribusi dalam berdirinya anak perusahaan PT PLN Persero, yaitu PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali. Integritas dan dedikasi beliau sangat besar di ketenagalistrikan. Beliau juga pendiri Institut Teknologi atau IT PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan YPK PLN. Inilah dia sosok individu yang telah memberikan dedikasi dan integritas di ketenagalistrikan. Peraih penghargaan, integritas dan dedikasi dalam ketenagalistrikan. Beliau adalah Bapak Insinyur Jiteng Marsudi. Baik, selanjutnya beliau berpengalaman di bidang konsultasi pengembangan energi. Sosok ini telah berkarir di PT Chevron Pacific Indonesia selama 40 tahun dan mendapatkan beasiswa Caltech di University of Pennsylvania. Sosok ini juga pernah menjadi Executive Advisor di Emoses Indonesia Ltd, menyelesaikan proyek panas bumi derajat 2. Beliau juga menjadi arbiter Badan Arbiter Nasional Indonesia. Beliau masih aktif di berbagai organisasi ketenagalistrikan. Inilah dia sosok individu yang telah berdedikasi di ketenagalistrikan, peraih penghargaan, dedikasi sepanjang hidup di ketenagalistrikan. Beliau adalah Bapak Anton S. Wahjosodipjo. Ini merupakan sosok lulusan Fakultas Teknik Lingkungan, ITB dan Master in International Economics dari Yale University USA. Ini sejak 2004 sampai saat ini. Merupakan salah satu panitia pengarah nasional program Global Environment Facility Small Grant Program. Lebih dari 20 tahun beliau bekerja untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Beliau juga aktif di organisasi ketenagalistrikan. Inilah dia sosok perempuan yang gigih dalam pengembangan green energy, meraih penghargaan, konsistensi dan kegigihan dalam pengembangan energi bersih. Beliau adalah Ibu Yani Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Dewan Penilai dan Majalah Listrik yang telah memilih saya sebagai salah satu orang untuk menerima award malam ini. It is a truly honor for me. Sungguh saya tidak menyangka. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya pun mengucapkan apresiasi kepada pemerintah dan PLN yang sudah merencanakan pemanfaatan energi terbarukan dengan sangat baik. Ke depan saya sangat berharap, jadi harapan saya adalah kita harus lebih maju dalam pemanfaatan energi terbarukan ini dengan sungguh-sungguh. Mulai besok, lusa, mari kita bergerak cepat dan penuh gairah. Tinggalkan wacana, tidak berwacana lagi. Bila kita lakukan hal ini dengan benar, maka pemerintah dapat mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah sendiri. Komitmen kita pada dunia untuk mengurangi 1,49%
emisi gas rumah kaca itu setara dengan 0,554 gigaton CO2 equivalent dapat kita penuhi. Dan terutama yang lebih penting lagi, ketahanan energi nasional kita dapat kita raih. Untuk mencapai target pemerintah by 2025, kita perlu memasukkan 2 gigawatt energi terbarukan per tahun ke jaringan. Mari kita lakukan dengan serius dan dengan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Bapak Insinyur M. Iksan Asad MM kami persilakan untuk bergabung di atas panggung. Beliau memiliki pengalaman selama lebih dari 40 tahun di industri migas. Beliau merupakan pelopor di bidang energi panas bumi. Sosok ini merupakan pendiri perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan panas bumi dan juga pembangkit listrik. Beliau juga founder beberapa perusahaan bidang ketenagalistrikan. Tokoh ini juga seorang dosen dan mengajar di Universitas Indonesia. Inilah dia sosok individu yang gigih mengembangkan panas bumi, peraih penghargaan, kepeloporan dan kegigihan dalam pengembangan panas bumi. Beliau adalah Bapak Supramu Santosa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya mewakili Pak Supramu Santosa, saya harus menyampaikan pesan dari beliau, jadi mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa beraktivitas dan berkarya. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Majalah Listrik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai penerima penghargaan apresiasi untuk prestasi, kepeloporan dan kegigihan dalam pengembangan panas bumi kategori individual. Ini saya anggap sebagai penghargaan kepada semua pelaku pengembangan panas bumi yang memang sedang dan selalu mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam setiap tahapan kegiatannya. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebagai sumber energi yang bersih serta sustainable dan sangat reliable di Indonesia masih memerlukan komitmen yang panjang dan kuat dari investor dan pengembang serta dukungan yang kuat dan konsisten dari pemerintah. Tanpa dukungan pemerintah dan semua pihak terkait tentunya akan sangat sulit dalam mencapai target pemanfaatan panas bumi yang dicita-citakan. Akhir kata, semoga kita semua dapat mendukung terwujudnya bauran energi yang optimum untuk terjaminnya sumber energi nasional yang bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, sukses terus untuk Majalah Listrik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supramu Santosa. Terima kasih. Baik, berikut ini sosok ini adalah seorang perempuan pegiat kelistrikan nasional. Beliau mendedikasikan hidupnya di industri kelistrikan. Tokoh jebolan Universitas Sriwijaya ini sangat aktif dan peduli dalam aktivitas sosial ketenaga listrikan. Beliau pernah menjadi Ketua Pelaksana Hari Listrik Nasional dan juga aktif di berbagai organisasi ketenaga listrikan. Sampai saat ini, tokoh ini masih aktif mengelola perusahaannya yang bergerak di bidang ketenaga listrikan dan energi. Inilah dia sosok perempuan yang sangat peduli dalam aktivitas ketenaga listrikan. Peraih penghargaan kepedulian dalam aktivitas sosial ketenaga listrikan. Beliau adalah Ibu Sri Andini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat Majalah Listrik Indonesia. Adanya pandemi tidak menutup kita untuk berprestasi lebih baik lagi. Terima kasih Majalah Listrik. Yang saya hormati Bapak yang sangat pinter, yang sangat hebat. Saya terkesan ketika SEA Games, Pak. Itu tidak padam karena hebatnya Bapak menjaga listrik nasional. Pak Iksan, terima kasih banyak. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Nasri Sebayang, sahabat saya juga. Kemudian Bapak Iwa, halo, terima kasih banyak. Juga Pak Herman Darnil, Bang Herman Darnil sebagai panelis yang memberikan penghargaan menilai diri saya. Sebetulnya saya bingung ya. Saya pelaku ketenaga listrik memang sudah lama, itu karena cita-cita dari hati nurani yang paling dalam. Jadi bukan saya mencari bisnis pada saat itu. Untuk itu semangat saya tetap berkobar di dalam dada saya. Bahwa saya tetap semangat untuk berbuat lebih baik lagi dalam bidang ketenaga listrikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pemberian penghargaan telah usai. Sekali lagi selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Dan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya pada acara Apresiasi Listrik Indonesia 2021. Saya Dina Rika Natasha pamit undur, sampai jumpa tahun depan.